Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan agar orang-orang Yahudi pergi dari Khaybar. Tetapi mereka berkata, "Wahai Muhammad, berilah kami kesempatan untuk tetap berada di tanah ini agar kami bisa mengolah dan menanganinya." Mereka mungkin ada yang mau menggarap tanah itu sebagai ladang, ada yang menjadikan tanah itu sebagai tempat untuk beternak, kayak gitu ya. Itu pengennya mereka tetap di sana. Katanya, kami lebih berpengalaman daripada kalian. Kata rombongan Yahudi tadi, kelanjutannya yang tadi ya. Dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat tidak mempunyai tenaga untuk mengolah tanah-tanah itu. Dan mereka sendiri tidak punya banyak kesempatan ya untuk menanganinya. Karena itu Rasulullah menyerahkan tanah Khaybar kepada orang Yahudi dan mereka memperoleh bagian dari hasil tanaman dan panen buahnya. Tergantung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak beliau akan menetapkan bagian bagi mereka. Yang membuat sistem untuk pembagian hasil ini adalah Abdullah bin Rawaha. Jadi tetap walaupun kayak kita nyewa tanah di kita ya, tetap ada. Iya, menyewa misalnya untuk sawah ya, nanti hasilnya itu berbagi dengan orang yang memiliki tanah tadi ya. Tanah Khaybar dibagi menjadi 36 kelompok. Banyak ya. Setiap kelompok dibagi menjadi 100 bagian. Sehingga totalnya ada 3.600 bagian di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang Muslim mendapat separuhnya, 1.800 bagian. Beliau mendapatkan satu bagian seperti yang didapatkan seorang Muslim lainnya. Tuh kan? Satu bagian. Jadi kalau bagian yang ini untuk Rasulullah, berarti orang Muslim yang lain juga mendapatkan satu bagian hasilnya kayak gitu loh, bagian tanahnya. Jadi tanah ini bagian Rasulullah, ini bagian Ali bin Abi Thalib, ini bagian Abu Bakar, semuanya dapat sama-sama. Ya nggak tahu, di sini nggak disebutkan berapa kali berapa ya. Sementara separuh lainnya sebanyak 1.800 bagian dikhususkan untuk para wakil beliau dan untuk urusan umum kaum muslimin. Jadi bukan seluruhnya untuk Rasulullah, tapi untuk apa? Untuk orang-orang Muslim dan wakil Rasulullah yang ditugaskan di sana, kayak gitu. Orang-orang Muslim yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah yang jumlahnya 1.400 orang mendapat bagian dari separuh yang terakhir. Jadi orang yang ikut di Hudaybiyah juga mendapatkan ya, baik pada saat perang itu mereka ikut bergabung atau tidak. Karena bagaimanapun juga harta rampasan dari perang Khaybar ini tidak lepas dari peran serta orang yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah. Setiap kuda yang ikut mendapat bagian 2. Penunggangnya mendapat bagian 3, sedangkan pejalan kaki mendapat 1 bagian. Kuda yang ikut, ya mungkin kudanya mendapatkan makanan yang lebih banyak kayak gitu ya. Banyaknya harta rampasan dari Khaybar ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar. Dia berkata, "Sebelumnya kami tidak pernah merasa kenyang hingga kami bisa menaklukkan Khaybar." Saking banyaknya harta rampasan di Khaybar itu, jadi setiap orang itu, seorang muslim itu pasti mendapatkan bagian-bagiannya ya, termasuk yang tadi kan urusan umum kaum muslimin, semuanya mendapatkan. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dia berkata, saat Khaybar ditaklukkan kami berkata, sekarang kami bisa kenyang karena makan kurma. Iya, kurmanya berlebih karena kan ingat enggak itu perjanjian itu nanti kurma itu akan diberikan kepada Rasul ya.
hasilnya kan. Nah, ya separuh. Setelah Rasulullah kembali ke Madinah, orang-orang Muhajirin menyerahkan apa yang dulu pernah diberikan orang Ansor kepada mereka, yaitu berupa pohon dan buah kurma. Karena mereka saat ini sudah memiliki banyak pohon di Khaybar. Kan kalau dulu waktu orang Muhajirin, orang Mekah yang pindah ke Madinah tadi kan belum punya apa-apa kan. Tapi orang Madinah merelakan kan, memberikan, silakan ambil ini, ambil itu kan. Nah, sebagai bentuk rasa kasih sayangnya kepada saudara sesama muslim. Tapi ketika mereka sudah memiliki juga, karena diberikan, setiap muslim itu diberi kurma, pohon kurma dan kebun, maka mereka bukan tidak mau sih, sebagai bentuk pinjaman aja sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya Rasulullah mau, sebenarnya bisa ngambil banyak kan dari harta rampasan itu, tetapi Rasulullah menyamakan diri beliau itu seperti muslim yang lain. Malah yang lebih banyak itu adalah penunggang kuda kan tadi, penunggang kuda kayak gitu. Iya, kudanya lebih banyak karena capek juga. Iya, kudanya 2, 3. Jadi kalau misalnya kalau ada yang ngomong Rasulullah itu orangnya cuman untuk mendapatkan harta saja, tidak. Berperang itu bukan cuma untuk mendapatkan harta, tapi ingin menegakkan kalimat tauhid dimanapun berada.